gimana sih Karadini nih memandang work-life balance? Work-life balance. Emang segala sesuatu harus balance sih. Biarpun pada kenyataannya, pada prakteknya emang rada sulit ya. Apalagi kalau kerjaannya itu banyak dan yang di-juggling di dalam hidup itu koreonya banyak banget. Emang mungkin rada susah. Cuman lebih ke dengerin diri sendiri aja sih kali ya. Kayak aduh, ini kayaknya udah terlalu maksa deh. Udah terlalu nge-push deh. Aduh, kayak udah capek deh. Nah, mungkin lebih mendengarkan diri sendiri aja sih. Gitu. Nah, kadang kan kita perlu me time nih Kak. Sedangkan Karadini nih aku lihat kayak banyak banget yang dikerjain gitu. Podcast, bisnis, terus juga tadi banyak banget bisnis yang mau dicoba gitu. Tadi aku sempat dengar juga pilihan me time-nya tuh kayak cuman ngopi kayak gitu. Nah, itu memang sesederhana itu atau memang Karadini tuh ngebuat ya udahlah nggak apa-apa dengan hal sederhana aku puas kok atau gimana sih gitu? Iya sih, kayak sederhana aja sih. Soalnya abis kalau apalagi pandemi sekarang ya, me time ke salon gitu, aduh udah lama banget gak ke salon. Potong rambut juga manggil orang ke rumah gitu. Jadi kayak mau ngapain lagi ya? Mungkin selain menikmati ice latte yang enak gitu, kadang-kadang kan kita juga mengalami bad coffee ya, tapi menurut gue kalau udah dibuka dengan coffee yang enak, itu udah save the day kalau aku. Jadi kayak cuman sesimpel itu. Kalau emang perlu rada ngabur sedikit ya udah ke kafe depan rumah yang tetap nggak jauh depan rumah aja udah. Laptopan, ngopi, udah gitu aja. Sebentar aja. Quick getaway sejam 2 jam tuh udah refreshing sih kalau aku. Ada misalnya suka nonton gitu-gitu nggak Kak di rumah atau gimana? Netflix sih malam-malam. Oke. Nah, biasanya itu ada pilihannya apakah Netflix, apakah ngerjain kerjaan yang lain, atau ya kalau misalkan emang kayak udah gue udah capek banget kerja mulu, ya udah stop ngapa-ngapain, Netflix aja udah gitu. Jadi lebih dengar sih diri sendiri. Oke. Nah, selanjutnya gimana sih cara kakak menentukan nih batasan ketika ingin me time tapi juga harus ngurus anak nih? Terus gimana cara Karadini nih nggak burn out sama semua kegiatan kakak yang banyak banget itu sedangkan juga harus mengurus anak? Nah itu gimana? Gimana ya? Kadang-kadang sih juga nggak ada ilmu pastinya sih. Cuman yang jelas kalau aku sih butuh main sama anak. Kalau aku yang jelas anak tuh nomor 1 dulu nih. Semua kebutuhannya dia udah, baru gue bisa kerjain yang lain. Intinya pada prinsipnya itu dulu. Misalnya kebutuhan anak, makannya dia udah ada, udah siap, udah aku masakin misalkan dari paginya. Terus main sama dia yang puas ya, main yang quality gitu udah, baru gue bisa kerjain yang lain. Atau misalkan masak dulu udah selesai, makanannya udah beres, mainnya belum nih, kerja, baru ditutup sama mainnya. Jadi intinya dalam sehari itu harus ada main yang quality sama kebutuhan anak yang lain tuh udah harus checklist dulu, baru bisa nyelesain yang lainnya gitu. Karena kan menurut WHO juga kita itu intinya quality time sama anak per hari 30 menit aja tuh cukup. Tapi tanpa distraksi apapun, tanpa HP, tanpa TV, tanpa apapun. Sebenarnya nggak perlu lama-lama yang kayak seharian gitu, nggak perlu. 30 menit tapi quality itu udah cukup. Jadi aku juga semenjak tahu penelitian itu juga kayak bukan berarti kayak gue juga cuma 30 menit abis itu udah ciao gitu, nggak juga. Cuma maksudnya kayak intinya kebutuhan itu terpenuhi deh gitu. Dalam sehari udah harus gitu. Oke. Nah tadi juga kan pas di pertanyaan cepat nih aku mendengar kalau kakak tuh kayak afirmasi positif gitu setiap hari. Nah itu biasanya sebelum memulai hari atau setelah hari berlari gitu, sebelum tidur? Aku biasa sebelum tidur sih. Kayak gimana? Sambil nginget-nginget hari ini tuh udah ngapain aja ya. Misalkan hari ini checklistnya apa aja ya. Masakin Imani,
ngerjain kerjaan sosmed, Jawaika beres, HDI beres, apalagi semuanya udah centang itu kayak aduh alhamdulillah ya hari ini tuh lewat juga dan checklist semua, gila. Baru kayak ngomong sendiri, gila Din lo hebat juga ya, gila lo keren juga ya, baru muji-muji diri sendiri yang dalam hati gitu kayak wah gila gitu. Nah sambil kayak mikir-mikir, biasanya kan kalau kayak gitu mau tidur dan sebelah kan ada anak kan, nah bisa langsung tuh sambil ngeliat Imani, nah ini buat dia kok, semua kerja keras buat tadi buat dia kok. Jadi lebih apa ya, lebih selain lebih semangat, lebih tenang juga sih kayaknya, dan lebih apa ya, lebih paham diri sendiri, terus juga menenangkan diri sendiri sih. Sebenarnya kan biasanya kalau kayak gitu kan ada keresahan juga tuh, kayak aduh capek banget, aduh bisa nggak ya, ada keresahan kayak gitu ya. Itu jadi kita tenangkan tapi sama diri kita sendiri, jadi kayak kita mikir dari perspektif yang berbeda gitu. Nah biasanya afirmasi itu gunanya juga untuk itu sih kalau aku. Nah penting banget karena sebelum kita yakin dan kita menghargai diri kita sendiri, intinya kita bisa melakukan sesuatu kan sama diri kita. Jadi sebenarnya kita owe diri kita sendiri sih gitu. Dan penting banget untuk menghargai, kasih appreciation ke diri kita sendiri, karena kalau enggak wah bisa burn out, bisa nggak percaya diri, bisa nggak total, bisa jadi wah kemana-mana gitu. Jadi emang untuk menghargai diri sendiri itu penting banget, karena kalau nggak kita siapa lagi? Ya, lakukan yang kita suka. Dan temukan drive baru atau hobi baru. Intinya temukan sesuatu yang baru yang bisa bikin kita alive gitu ya. Keadaan udah susah, keadaan udah sulit, semua satu dunia juga merasakan kesulitan itu. Jadi daripada kita ngeluh-ngeluh aja, mendingan kita cari drive yang baru yang bisa bikin excitement kita tuh jadi lebih lagi. Aku memaknai luka-luka masa lalu adalah sebagai penguat sih sebenarnya. Jadi aku nggak akan menjadi Radini yang sekarang tanpa luka-luka masa lalu. Jadi untuk sekarang aku berterima kasih justru untuk pengalamannya di masa lalu, supaya aku nggak mengulangi di masa yang sekarang dan supaya aku menjadi lebih orang yang lebih baik lagi. Hai, saya Radini. Saya terpilih menjadi Millennial Mama of the Month edisi Oktober 2021. Nah, di sini saya membagikan cerita banyak sekali, mulai dari keluarga, karir, dan bagaimana saya menjalani peran sebagai perempuan seutuhnya. Jangan lupa baca interview selengkapnya di popmama.com. Popmama.com, a parenting guide for millennial mama.